Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-mu'minina bil-hubbi fayuhibbunahu hubban shadida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil muhibbin wal mushtaqina ila Allah wal alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ilal ma'rifati wal ilmi, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah kita masuk ke kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Malam ini bab yang ke-10, Al-Ashir min Syu'abil Iman. Ini mohon maaf nggak bawa kitabnya karena baru turun dari langit, Pak. Langsung kejar sini, alhamdulillah tidak macet. Biiznillah kita bisa sambung kajian kita insyaallah. Bab yang ke-10 berpindah dari bab tasdik kepada bab taslim. Tasdik itu bab percaya, sekarang masuk ke bab taslim, rasa. Ada bab rasa yang mesti dipercaya, diimani. Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menulis bab ke-10 ini lalu membukanya dengan surat Al-Baqarah ayat 165. Nanti silakan dilihat di rumah ya. Al-Baqarah 165. Wa minan nas, di antara manusia, man ya atau may yattakhidhu, ada orang yang menjadikan atau mengambil min dunillah, daripada selain Allah, andada, sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sekutu-sekutu selain Allah, tandingan selain Allah itu kahubbillah, sebagaimana layaknya Allah dicintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, namun orang-orang beriman mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam Al-Baihaqi ngambil lafaz terakhirnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubba, sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah beliau berbicara sampai fasal, sampai bab ke-9, bab ke-10-nya tidak lagi berbicara iman 1, 2, 3, percaya kepada ini, percaya kepada itu, tapi dia masuk ke bab taslim, bab rasa. Dan ini irisan daripada ilmu cabang keimanan dengan tasawuf. Oleh karenanya iman itu mencakup ilmu tauhid versi ahli kalam, ahli akidah, yang sekarang suka debat-debat Allah di atas atau tidak di atas. Ya, Allah bertempat atau tidak bertempat, sedebatnya nggak beres-beres sampai hari ini. Dan yang kedua, ilmu tauhid menurut ahlul azwaq, ahlul irfan, menurut ahli rohani. Ya. Karena kalau Bapak Ibu buka kitab akidah, tidak ada bab cinta. Yang ada cuma percaya, pembatal iman, pembatal Islam. Kayaknya horor sekali kalau orang belajar akidah itu. Oleh karenanya Imam Al-Baihaqi melihat banyaknya orang belajar akidah, akhlaknya kering. Dia beragama jadi tambah kasar. Di rumahnya menjadi tegas dan keras. Di kampungnya, di kompleknya, di masjidnya menjadi orang yang mencari kesalahan orang terus. Ya.
Ini terjadi hari ini. Orang beragama bukannya tambah lembut, tapi malah tambah keras. Keracunan dalil. Paham? Keracunan dalil. Dalil itu bahan obat. Yang boleh meramunya hanya ahlinya. Baru baca-baca bab hukum, bab akidah sudah berfatwa. Bapak Ibu ini boleh nggak baca 1000 buku kedokteran, bolehkah meramu obat? Membaca 2000 buku kedokteran, 10.000 jurnal ilmiah, sudah boleh belum buka praktek? Terus kenapa tidak dipraktekkan ini kepada bab agama? Kedokteran itu duniawi, ini ukhrawi, ini bab agama. Harusnya orang lebih ketat dalam masalah. Ya, inilah kelemahan orang yang kita sekarang mengaku ahlus sunnah. Ahlus sunnah ini sekarang siapa aja ngomong. Baru hijrah kemarin sore, baru cuma nyimak-nyimak channel sunnah, yang lain bid'ah. Syiah dengan segala macam perbedaan kita dengan mereka punya hierarki. Saya diskusi dan mendebat beberapa dokter Syiah, itu mereka bilang, oh itu bukan wilayah saya, itu wilayah imam saya. Yang mereka sebut sekarang ayatullah atau wilayatul faqih. Ya, ada otoritas. Mereka jaga itu. Makanya itu negara enggak sebesar Indonesia, tapi lebih ditakuti oleh musuh sebelah daripada negara kita ya. Tapi semoga dengan kepemimpinan presiden hari ini Indonesia lebih bertuah. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat tentaranya sudah mulai banyak jabatannya ya. Udah mulai dibagi-bagi ya. Semoga tambah kuat negeri ini. Amin ya rabbal. Kalau negeri ini aman, pengajian lancar. Jadi jangan meminta jihad sebelum masanya, bukan pada tempatnya. Jihad kita hari ini mengisi ilmu. Seandainya negeri tidak aman, baru Bapak keluar jihad. Ini kalau kita ajak jihad juga paling-paling takut. Ya. Hadis yang dia sebutkan yang pertama kali, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW dikatakan oleh Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 hal mahar orang mendapatkan manisnya iman. Ini Bapak Ibu, kenapa orang beragama itu tegang? Karena dia tidak merasakan manisnya iman. Yang dia tahu iman itu ancaman. Iman itu ancaman. Coba kita lihat. Apa kata Nabi SAW? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasul. Mungkinkah kita mencintai sesuatu yang kita nggak kenal? Mungkin nggak? Berarti mencintai Allah, syarat cinta apa? Kenal. Kalau nggak namanya simpatisan. Hari ini tuh banyak simpatisan Tuhan, bukan pencinta Allah. Kalau kita sudah cinta dengan pasangan, kita berkorban untuk dia, benar nggak? Dan kita tidak merasa berkorban. Yang punya istri, suami-suami ini yang bekerja, menafkahi istri beban atau kebahagiaan. Ya, ibu-ibu mungkin juga tidak wajib bekerja, tapi ingin bantu suaminya, terbebani atau malah senang. Mungkin sebagian malah senang ya, itu bantu suami misalnya gitu. Padahal tidak wajib. Orang kalau udah cinta, hukum formal itu tidak berlaku bagi dia. Ya. Hukum formal bukan hukum syariat, jangan salah dengar ya. Wahai yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kita disuruh mencintai pemimpin dan ulama. Disuruh Pak.
ciri-ciri kiamat sudah dekat, pemimpinnya dibenci. Tinggal pilih, mencintai pemimpin atau tidak. Oh, saya nggak suka sepakatannya. Emang semua hal yang kita berbeda pandangan terus kita harus benci? Makanya Imam Al-Baihaqi punya guru namanya Al-Imam Abdurrahman As-Sulami, seorang ahli hadis, ahli tafsir, dan juga mursyid tariqah sufiyah. Dia punya guru namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Apa kata dia? Wahai Tuan Syekh, saya sedang bingung. Tapi saya punya pandangan. Ya, dalam kitab ini lebih sederhana. Abu Ali Ad-Daqqaq yang kasih pertanyaan, wahai Sulami, lebih mulia zikir atau fikir? Mana lebih mulia, Pak? Anggap aja nih Abu Ali Ad-Daqqaq lagi ngasih pertanyaan sama Sulami. Sulami jamaah Sunda Kelapa. Mana yang lebih afdal, zikir atau fikir? Zikir. Dapat bocoran dari mana? Kalau secara qalbiyah, rohaniah, lebih mulia zikir. Maka orang berzikir, walaupun beda pikiran, dia tetap cinta dan mendoakan. Jangan dikira saya tidak banyak berbeda pandangan dengan semua pemimpin di negeri ini. Tapi setiap hari kita doakan mereka. Karena kalau mereka baik, negara ini baik. Pilih, mendoakan laknat atau melaknat pemimpin atau mendoakan pemimpin. Ini saya bukan bazar loh Pak ya. Saya seorang ahlus sunnah, dalam akidah ahlus sunnah wajib mendoakan pemimpin. Paham? Ya, kalau bazar punya YouTube dia, saya nggak punya YouTube. YouTube itu bikin-bikinan murid aja itu. Teman-teman kita khidmat bikin murid, ya kayak di sini. Emang saya suruh bikin YouTube Pak? Enggak. Karena saya tidak cari viral Pak. Bagi saya ceritakanlah zat yang viral, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Maka kita dicaci maki orang. Saya ini dituduh piaraan negara, piaraan yang ngomong alumni kita sendiri. Betapa teganya dia, padahal dia ngajar kitab juga, ngajar hadis juga. Karena dia pakai fikir, nggak pakai, cuma beda faham. Lalu kemudian menganggap orang berbeda itu musuh. Disitulah zikir lebih afdol daripada fikir, ya. Jadi mulai hari ini coba, kalau orang beda fikrah, pikiran sama kita, zikir kita jangan beda sama dia. Kenapa? Salah satu doa mustajab, nggak mesti Bapak ini jadi wali Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, Syazili, itu ketinggian. Doa mustajab itu cukup mendoakan orang yang seiman, walaupun beda paham. Dan orang yang paling seiman hari ini, yang paling masyhur di negeri ini ya pemimpin negeri ini. Ya. Oleh karenanya, ini mohon maaf, Malaysia, Brunei, di setiap khutbahnya doain pemimpin enggak? Doain pemimpin. Indonesia melaknat pemimpinnya. Dan Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, di akhir zaman pemimpin itu dibenci dan dilaknat. Sebagaimana pemimpinnya melaknat rakyatnya dan membenci rakyatnya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Mau menangguhkan akhir zaman? Kita tangguh Pak akhir zaman. Gimana caranya? Doakan pemimpin. Doakan mereka supaya Allah ilhamkan amanah di kolbunya. Amanah cinta di kolbunya. Ada yang netes. Masih ingat 7 kelompok yang dinaungi oleh Allah dengan naungan yang tidak ada yang dapat naungan di akhir zaman, di akhirat kecuali mereka. Nomor satunya ahli zikir atau pemimpin. Pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin kita adil. Amin ya rabbal alamin. Move on lah, jangan bahas ijazah palsu lagi lah. Ya, malas dengar beritanya ya. Yang ketiga, ayakraha ayyauda fil kufri. Dia benci, malas kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka dilempar kepada api atau neraka. Jadi kalau diajak ke maksiat lagi, itu dia kayak jijik gitu.
Bukan jijik sama orangnya, jijik sama perbuatan dia sendiri. Nah, ini hijrah syaitan, hati-hati. Hijrah syaitan, dia ketika ngaji jadi soleh, dia benci sama kawan-kawan dia. Itu mereka yang menyesatkan aku itu. Aku nggak mau balik ke mereka. Ada yang begitu? Oh, artis banyak yang begitu. Makanya jangan jadi ustadz dulu, jadi artis saja ya. Apalagi mu'alaf. Udah 7 tahun masih ngaku mu'alaf. Berarti sahabat Nabi mu'alaf semua dong. Ya, betul nggak? Sahabat Nabi mu'alaf semua, Pak. Adakah mereka ngaku mu'alaf? Nggak ada. Maka ngaku mu'alaf itu bid'ah. Ya, jadi kalau ada yang ngaku mu'alaf bilang ente bid'ah gitu aja. Nabi nggak ada mu'alaf-mu'alafan. Semua sahabat itu mu'alaf. Apa arti mu'alaf? Wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang sedang dicari kelembutan hatinya untuk menerima iman. Ane sudah mu'alaf 30 tahun lalu, ya salam. Itu bukan lagi, ente lebih tua dari anak aneh itu. Ya, jadi jangan lagi ngomong begitu. Oke? Cukup katakan apa? Saya sedang belajar Islam sudah berapa tahun ini, gitu cukup. Berarti dia nggak move on. Dia hanya pengen dapat dana zakat 1/8%, ya. Sorry ya, kita nggak mau dibodohin juga. Wa bihi anba'ana al-Baihaqi qala sami'tu Abu Abdurrahman Sulami. Imam Baihaqi pernah berkisah tentang pertemuan dia, dialog dengan Imam Sulami. Siapa tadi? Sulami, guru dari Al-Baihaqi. Imam Abdurrahman Sulami ini wafat tahun 412 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 46. Ini ngaji hadis sedikit ya. Abu Abdurrahman Sulami ini murid dari Imam Daruqutni. Imam Daruqutni dialah salah satu orang yang mengkritik Bukhari, Sahih Bukhari. Asbab kritik dia, Sahih Bukhari jadi viral. Asbab dia kritik Bukhari, Sahih Bukhari jadi viral. Ini Imam Daruqutni. Jadi tidak semua orang yang kritik kita itu menghancurkan kita, Pak. Karena Daruqutni bisa membedakan antara fikrah dan zikr. Dia mengkritisi Imam Bukhari bukan sosoknya, tapi metode dia mengatakan ini sahih tidak sahih. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi dia tidak mengkritisi sosoknya. Ya. Paham maksudnya? Jadi kita kalau beda pandangan sama orang, jangan serang pribadi dia. Itu childish. Kalau beda pandangan, jangan cari tahu keburukan masa lalu dia. Cukup kritisi saja pandangannya. Sama nih, Bapak nggak suka habaib, jangan serang pribadi dia. Serang saja apa yang Bapak tidak suka. Nggak usah kemudian apa? Oh, cari kesalahan, masalah dia dakwir, masalah dia apa lagi? Dia urusan rumah tangganya nggak usah, itu nggak usah diurus. Pekerjaan dia nggak usah diurus. Masa kecil dia nggak usah diurus. Cukup kritisi apa yang kita tidak suka. Begitu juga ke fulan, syekh fulan, ustadz fulan ya. Imam As-Sulami ini yang mengajarkan Imam Baihaqi adab. Beradab itu bagaimana caranya? Nah, Imam As-Sulami nulis kitab hadis, nulis kitab tafsir, nulis kitab macam-macam, dan kata Imam Al-Khashab, dia dicintai oleh pemimpin, rakyat, ulama, orang awam. Sampai dia nulis satu kitab yang kontroversial judulnya Haqaiqut Tafasir. Haqaiqut Tafsir, ini kitab dia baca ayat lalu hatinya dapat ilham, itu ditulis. Itu kalau dia buka majelis Haqaiqut Tafsir, ini Bapak Ibu nih nggak muat ya. La haula wala quwata illa billah. Jangan kaget. Ini baru geledek ini, belum kiamat ini. Jangan suka kaget. Baca la haula wala quwata illa billahil azim. Orang suka kaget itu gimana nanti kalau terjadi dukhon, ada dentuman di suatu Ramadan walaupun hadisnya dhaif, tapi secara isyarat dibenarkan oleh ahlul ilham. Nanti gila semua nanti paling. Ya. Baru pandemi aja udah pusing.
Gimana nanti kalau dentumannya lebih besar? Ada nanti dentumannya. Itu yang nanti setelah dentuman itu terjadi dukhan. Kita nggak tahu kapan terjadinya. Ini kan orang lagi santai-santai, kayak nggak ada masalah, ya. Ntar kejadian lagi, ya. Kayak mimpi di siang bolong kan. Number one-nya siapa? Yang kena pertama kali kena pandemi, masih ingat? Lupa kan? Lupa. Depok, Pak. Saya lagi tinggal di Depok saat itu. Ya salam. Depok yang kena, yang lockdown Jawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Imam Sulami, beliau ngajarkan adab, dan beliau ini unik. Di saat orang mengkafirkan Al-Hallaj, dia izinkan di majelis zikirnya, di majelis hadis dia, setelah ngaji, orang diizinkan mendendangkan syair-syair Al-Hallaj, Syekh Siti Jenarnya Indonesia lah. Kontroversialnya orang emang. Dia tidak haus pujian, dia siap dicaci maki. Bagi dia kebenaran harus dizahirkan, kebatilan harus disingkirkan, kebencian harus dibuang jauh-jauh. Ya. As-Sulami, dia berguru kepada Abu Dandar At-Tusi. Nah, ini orang mazhab Syafi'i semua, Baihaqi Syafi'i, Sulami mazhab Syafi'i, At-Tusi Syafi'i. At-Tusi berguru kepada Ja'far Al-Khuldi. Ja'far Khuldi ini salah satu khalifah pewaris tasawuf Imam Junaid. Jadi murid Imam Junaid itu banyak, ada Ruwaim, ada Shibli, ada Ja'far Al-Khuldi. Kalau thariqahnya turun ke Imam Shibli, kalau ilmunya turun ke Ja'far Al-Khuldi. Kalau bab akidahnya turun ke Imam Ruwaim. Itulah jadi akidah Asy'ariyah. Ya. Paham maksudnya? Insyaallah kami November ini ya. Ini enggak tahu masih ada kuat enggak tuh. Baru 2 minggu sudah hampir full. Oh, insyaallah kita ziarah ke Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jilani salah satunya adalah Imam Junaid dan murid-muridnya, termasuk Ja'far Al-Khuldi ini. Ya. Insyaallah, insyaallah. Ini Al-Baihaqi orang Iran, Sulami orang Iran, dia berguru kepada orang Tus kampung Imam Ghazali, orang Tus berguru kepada Ja'far Khuldi orang Irak. Orang Irak ini tepatnya di Baghdad mengatakan Sami'tul Junaid, aku mendengar Imam Junaid, Imam Baghdad, Kutub Al-Ghaus di zamannya, berkata qala rajul li Saris Saqti, ada orang bertanya kepada guruku Saris Saqti. Saris Saqti ini sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali. Ya, apa kata orang ini? Kaifa anta? Bagaimana keadaan hatimu wahai Tuan Syekh? Orang ini sebenarnya Junaid itu sendiri. Junaid inilah yang nanya ya. Nah, Bapak kalau punya talqin zikir Bapak Ibu, zikir itu ditalqin, dibimbing sama guru. Itu silsilahnya lewat orang ini. Junaid, Saris Saqti. Saris Saqti punya guru namanya Ma'ruf Qarqi, Daud Ta'i, Hubayb Al-Jami, Hasan Al-Basri, Sayyidina Ali. Ada jalur Habaib juga. Bukan Habaib, Ashraf kita sebutnya. Apa jawaban beliau? Jawaban Imam Saris Saqti, orang yang jarang sekali tidur malam hari. Ngapain dia? Kalau Bapak Ibu nih kalau nggak tidur malam hari ngapain? Main YouTube, nonton Netflix. Apa jawaban beliau? Apa kondisi hatimu wahai Tuan Syekh? Jawaban dia, man lam yabit wal hubbu hasfu fuadih. Siapa yang tidak tidur malam hari, wal hubbu hasfu fuadih, sedangkan cinta memenuhi fuadnya, kolbunya. Maksudnya dia tidur tapi kolbunya belum penuh cinta kepada Allah, enggak punya wirid, enggak punya amal. Lam yadri kaifa tufattatul akbad. Orang ini tidak tahu bagaimana sakitnya orang punya liver. Ini kabar buruk tapi kabar baik. Orang pertama kali coba punya wirid malam hari, livernya akan terganggu, Pak. Awal-awal terganggu, lama-lama tubuhnya melawan. Itu sama dengan vaksin yang alami.
Jangan hanya vaksin dari luar badan, tusukin. Inilah anehnya dokter-dokter hari ini. Mohon maaf kalau ada Pak Dokter. Ya, mohon maaf sekali. Kita ini kalau ada orang, wah ini vaksin nih, dimasukkan sesuatu yang di luar diri ke dalam badan, betul nggak? Padahal ada vaksin luar biasa yang menguatkan liver kita. Apa itu? Bergadang tapi kolbunya koneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begadangnya di kafe, begadangnya nonton, itu livernya hancur tuh. Kok bisa beda? Nanti kita jelaskan di waktu lain, kan waktunya pendek sekali. Oh, di sini juga ada ya. Dia diskusi dengan gurunya Sulami. Sulami cerita dari Abu Nadhar, dari At-Tusi, tapi bukan dari Junaid. Pernah dengar Rabi'atul Adawiyah? Nah, ini sanad dia ke Rabi'ah. Jadi Rabi'ah ini juga mengajarkan ilmu dan ada torikohnya, Pak. Torikotul Hub namanya. Ini sanad dia kepada kepada Al-Waliyah Al-Azimah Rabi'ah. Sulami dari At-Tusi, At-Tusi dari Abu Al-Qasim Ar-Razi, dari Abu Dujanah. Abu Dujanah mengatakan, kanat Rabi'ah, adalah Rabi'atul Adawiyah, idza ghalaba 'alaihi halul hub, jika dia sedang mabuk cinta kepada Allah. Pernah mabuk cinta enggak sama Allah, Pak? Pernah kasmaran enggak sama seseorang? Pernah? Kasmaran dengan Allah pernah enggak? Pernah? Ini orang kasmaran tuh gini. Kalau mohon maaf ya, kalau dia di sekolah, kita kalau membayangkan dia ada di sekolah, kita semangat pergi sekolah, Pak. Bajunya dibagus-bagusin, make upnya ditebel-tebelin, ya. Kalau dia di majelis, Masya Allah, disoleh-solehin gitu. Kalau ngomong tuh kalau bisa, Masya Allah, tabarakallah, hakikatullah, itu semuanya. Pengen terlihat perfect di depan orang itu, dan cukup menatap wajahnya, hati kita senang. Tapi ada cirinya, kalau kita tatap pertama berdesir, berarti sedang kasmaran. Kalau nggak berdesir, itu namanya syahwat aja. Kalau kasmaran itu cintanya agak murni-murni dikit, ya. Dia nggak membayangkan adegan sensual, nggak. Dia lebih membayangkan, aku dapat perhatian orang yang aku cintai. Cintanya masih murni. Cintanya masih murni, walaupun nanti lama-lama juga ingin disentuh, dibelah, itu lama-lama itu, Pak. Apa kata Rabi'ah? Ta'sil ilaha wa anta tuzhir hubbah. Bagaimana mungkin engkau menyatakan iman dan cinta kepada Allah, tapi engkau mendurhakainya dalam kesendirian? Ya. Hadza muhalun fil fi'ali badi'u. Ini perbuatan yang mustahil dalam kebanyakan aktivitas orang. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau betul kau cinta kepada Allah, engkau pasti taat patuh kepadanya. Innal muhibba liman ahabba muti. Kekasih sangat patuh kepada yang dikasihinya. Contoh nih, Bapak masih punya istri, Pak? Masih. Kata istri nih, Bang, Pak, jemput aku. Macet, Pak, jemput gak? Kamu naik Grab aja lah gitu. Itu kurang cinta lah itu. Lo ke pengajian? Jangan-jangan ada yang ditarget di pengajian. Ini contoh. Yang pernah kasmaran waktu ibu jangan, ya. Pernah gak dulu sok jadi pahlawan? Pernah kan? Pahlawan kemalaman. Bukan pahlawan kesiangan. Ya, jemput-jemput malam, nganterin malam, kan modus itu, Pak. Tapi itu tiada lain daripada ekspresi cinta, itu yang kata Rabi'ah. Rabi'ah ini dilamar sama Hasan Basri, Sufyan Tsauri. Ya, dalam kitab disebutkan. Kata Rabi'ah, saya punya saudariku di kamar nih, dia cantik, lebih cantik daripada aku, lebih muda, lebih segar daripada aku. Sufyan, Hasan Basri, semuanya melirik ke tembok, padahal nggak ada adiknya di situ. Dia lagi ngerjain. Apa kata Rabi'ah? Kalau betul kau cinta kepadaku, engkau tidak akan melirik siapapun selainku. Wah, aduh gaya bener dia. Jadi Rabi'ah itu mabuk cinta ke Allah,
tapi dia bawakan ke makhluk, maka sampai meninggal dia nggak ketemu wali yang selevel sama dia. Dan saya tidak menyarankan ibu-ibu ini bermanhaj dengan manhaj Rabi'ah. Cukup jadi pelajaran aja itu. Ya. Rabi'ah ini, dari cerita Rabi'ah inilah muncul Laila Majnun. Laila Majnun itu juga sama. Laila itu bukan perempuan. Laila itu simbolik dari sifat Allah yang batin, yang misterius, yang samar. Maka disebut Lail, malam. Malam itu kan misterius, Pak. Ya. Siapa yang nulis tentang Laila Majnun? Al-Imam Al-Arif Billah Abdurrahman Al-Jami. Abdurrahman Al-Jami, dia memegang beberapa thariqah, salah satu Naqsyabandiyah dan Najmuddin Kubrawiyah. Dia tulis tentang kisah dan syarah Laila Majnun. Ternyata itu bukan orang. Itu hanya simbolik bahwa ada seorang hamba sedang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dibuat semacam personifikasi jadi Laila Majnun. Maka kalau Bapak Ibu faham, mencintai Allah itu bisa melalui pasangan. Mencintai Allah itu bisa melalui mencintai alam semesta. Mencintai Allah itu bisa melalui mencintai sesama. Ya. Oleh karenanya Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya, tuh hati-hati. Apa mana ayat? Mana-mana saja yang terkoneksi kepadanya. Apa itu? Dia menciptakan dari bangsamu pasanganmu. Berarti kalau ingin mengenal Allah, punyalah pasangan. Yang jomblo-jomblo walaupun sudah berumur, Pak, saya anjurkan menikah lagi. Serius. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku diberitahu Allah nih, umurku 7 hari atau 10 hari lagi, istriku meninggal atau cerai, aku nikah lagi katanya. Karena aku malu berjumpa dengan Allah, tidak punya pasangan, tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ibu lain cerita, Bu, ya. Ini bapak-bapak. Walaupun dia tidak gauli, hanya status. Hanya apa? Status. Tapi dinafkahi, Pak. Lalu apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan antara kamu dan pasanganmu mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah itu bukan makhluk. Itu sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Sifat Allah ada pada zat Allah. Sesuatu yang ada pada zatnya bukan makhluk. Jadi kalau ingin mendekat kepada Allah, menikah, Pak. Ya, maka Allah akan ciptakan nur kedekatan namanya mawaddah warahmah. Sama-sama berarti sayang, bedanya mawaddah itu leburnya cintaku dalam cintamu. Mawaddah itu beda dengan mahabbah. Kalau mahabbah ini ada mahabbah syahwat. Kalau mahabbah syahwat, kita maunya dia turut kita. Kau takluk kepadaku. Nah, ini yang suami-suami yang baru hijrah nih, saya nih suami, istri wajib taat kepadaku. Baru juga ngaji, udah nyuruh-nyuruh istrinya macam-macam. Istri yang soleha nggak perlu diajarin tuh, paham sendirilah ya. Bukan begitu. Agama itu bukan pembenaran ketiranian laki-laki, enggak. Justru mawaddah warahmah. Mawaddah itu merasakan yang dirasakan dia. Lebur rasa kita dalam rasa dia. Tapi ini bukan rasa syahwat birahi roha, tapi rasa rohani. Ya, mawaddah ini sifat Allah, kaitannya dengan kemurnian. Kita nggak tega ngelihat pasangan kita kemudian lupa kepada Allah. Jadi malam-malam jangan hanya sholat tahajud sendiri. Habis kita sholat bangunin pelan-pelan. Kalau nggak bangun jangan bilang munafik kamu gitu, yang gitu ya. Pasangan nih susah diajak untuk mengenal Allah. Jangan bilang dasar bodoh, nggak begitu. Mawaddah itu apa? Dibimbing dia. Ya, walaupun sesekali emosi, balik lagi, minta maaf lagi. Begitu. Itu mawaddah. Orang yang mawaddah, dia akan buka pintu maaf tanpa batas. Kalau ente mahabbah belum tentu. Ya, orang mahabbah ini kadang mahabbah ego.
Mahabbah ego itu dia memandang dirinya sebagai objek yang dicinta. Kalau mawaddah, egonya lebur dalam egonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga rumah tiga kita sampai ke makom itu, ya. Dan dari mawaddah lahirlah, bukan lahir, terpancarlah nama Allah, namanya Al-Wadud. Al-Wadud, yang maha ibah, yang maha empati. Ini sudah di atas cinta syahwat. Ini sudah cinta rohani. Ya. Lalu warahmah. Rahmah itu hembusan kasih sayang Allah. Rahmah itulah inti dari dua nama Allah, Rahman dan Rahim. Apa bedanya Rahman dan Rahim? Itu bersumber dari rahmah itu sendiri. Rahmah itu kasih sayang Allah yang mencakup semua makhluknya tanpa batas, ya. Tapi di dalam cintanya itu ada yang dia rahasiakan. Yang tanpa batas itu namanya Rahman, yang dia rahasiakan namanya Rahim. Itu perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Rahman, kasih sayang Allah mencakup mukmin, kafir, hewan, binatang, tumbuhan, semuanya dapat percikan hembusan rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rahim khusus untuk para nabi, para wali, kekasih-kekasih Allah. Kalau orang mukmin biasa, ahli ibadah biasa cuma dapat Rahman. Surganya surga syahwat nanti. Ya. Makan, minum, kawin gitu aja ntar di surga. Tapi kalau dapat Rahim, Allah undang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah damai, tenang, yang sudah punya visi cinta, irji'i, pulanglah kepada Rabbmu, pemilikmu. Kenapa Allah menyebut pulang? Bukan datang. Izhabi, bukan. Fa'ti, bukan. Irji'i. Apa rahasianya? Dan lafaznya irji'i ila rabbik, bukan ila ilahik. Apa makna Rabb dalam bahasa Arab? Rabb itu pemilik. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbus sayyarah, pemilik mobil. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita sering menyebut sahibul bait. Kalau bahasa Arab yang fusha ada lagi istilahnya Rabbul bait. Rabb, pemilik al-bait. Ya. Jadi disuruh pulang kepada pemilik, disuruh pulang kepada sumber, pulang kampung. Senang gak pulang kampung? Cinta gak? Rindu gak? Maka wajib belajar tentang kampung kita, ya. Nah, kita kami persilakan jamaah yang memiliki pertanyaan. Satu penanya dari jamaah akhwat atau dari jamaah ikhwan, silakan terlebih dahulu. Ada Ibu? Cukup? Ya, lagi belum kenyang dia. Lagi nanggung ya Tuhan nafsul mutmainnah. Baik. Bab yang ke-10 dari kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman yang diwariskan oleh Imam Ahlus Sunnah. Dia pakar hadis, pakar akidah Ahlus Sunnah. Dia punya kitab judulnya Al-I'tiqad, dan dia juga pakar tasawuf. Nah, kita beruntung. Jadi kalau belajar Islam itu, agama ini jangan hanya sepotong-sepotong. Ada bab amal zahirnya al-Islam, amal tersembunyinya, batinnya yaitu iman, amal sirnya yaitu ihsan. Ya. Kemudian melahirkan ilmu al-Islam melahirkan fikih, iman melahirkan akidah, al-ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Dan beliau mengatakan apa? Bahwa percaya bahwa iman kepada Allah itu wajib, itu salah satu cabang dari iman. Jadi cabang iman yang beliau tulis itu lebih dari 70. Cabang ke-10 dari iman adalah al-hubbu fillah, mencintai Allah dan mencintai karena Allah. Dan disebutkan ini sebagai hadis penutup, ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan nanti di hari kiamat ada sekelompok orang
dia tidak kenal hisab, mizan, sirat. Apa? Hisab diperiksa, mizan ditimbang. Jadi nggak sempat disidik, nggak sempat disidang, nggak sempat ditarik-tarik pakai baju oranye gitu, nggak sempat dibawa ke jeruji, nggak sempat dibawa ke penjara namanya neraka, nggak pernah melalui sirat. Sirat itu jangan dibayangkan lambut tipis. Sirat itu seperti naik gunung tapi ujungnya tipis. Ya, kenapa? Di bawahnya disebutkan oleh Nabi banyak sekali raksasa-raksasa duri. Jadi kalau kita kepleset dikit, durinya udah nyantol ke paha, ke badan, ada yang ke kepala, ada yang ke muka. Ya. Dan hadisnya sahih. Gentingnya seperti rambut dibelah 7, itu bahasa majazi. Ya, tapi bagi sebagian orang dia lihat seperti lapangan bola. Bagi sebagian orang yang dia temui seperti apa? Seperti jembatan kecil. Jadi itu sangat subjektif sekali, tergantung perjalanan rohani dia di dunia. Mohon maaf, Bapak Ibu maksiat hari ini, maka dia paralel dengan alam di sana. Di detik ini, di detik yang sama di sana, nanti kita akan melihat sirat kita tipis. Seperti itu. Ya. Di detik yang sama saat ditimbang, timbangan kita bermasalah. Jadi alam ini paralel semua. Jadi istilah alam paralel itu bukan istilah orang-orang ilmuwan hari ini. Itu sudah ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan di Sahih Bukhari, surga neraka itu sedekat kamu dan tali sendalmu itu, terompahmu. Jika engkau memilih surga, engkau sedang melangkah dengan kaki kananmu. Jika engkau memilih amal maksiat, kufur, khianat, engkau sedang melangkah dengan kaki kiri. Jadi surga sama neraka itu sedekat itu dan semudah itu. Jadi tidak benar masuk surga susah, masuk surga mudah. Sebagaimana masuk neraka juga mudah. Bagi rohani, bagi nafsiyah jiwa, wa khusyat an jannatu bil makarih. Surga Allah liputin dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsiyah. Tahajud disukai badan atau tidak? Tahajud. Berbagi uang disukai badan atau tidak? Tapi rohani kita suka nggak? Rohani kita suka. Ini ciri-ciri Bapak Ibu, kita ini sudah menjadi makhluk rohani yang memimpin atau masih makhluk jasmani yang memimpin? Yang mana ini? Nah, ini kata guru kami ya, kata ada ayat wa kunu rabbaniyin. Jadilah kamu hamba yang rabbani. Kenapa? Ada orang hanya menjadi insan basyari, insan manusia yang mirip dengan hewan. Tapi ada orang yang kedua, insan qalbiyah nuraniyah, insan cahaya, ini soleh, taat. Tapi perintahnya di Quran wa kunu rabbaniyin, mesti jadi dimensi rohani. Ahlu rohani ini belajar yang kecil sebelum yang besar, belajar hal-hal yang sederhana sebelum yang berat. Mereka memulai dari rohani, mereka mulai dari yang kecil-kecil sehingga dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya pun mengajak malam ini, jalan cinta itu disebut jalan Rabbani. Tapi banyak orang klaim hari ini Rabbani, Rabbani, Rabbani. Bukan itu. Yang digelari Imam Rabbani sejak dahulu sampai hari ini, yang betul-betul mutlak baru seorang Syekh Abdul Qadir Jilani, Kutub Rabbani. Selebihnya hanya cabang-cabang dari nama beliau karena mengikuti jalan beliau. Sebelumnya beliau mengikuti jalan Imam Junaid, Imam Abu Yazid. Sebelumnya mengikuti Imam Hasan Al-Basri, Sayyidina Ali, Abu Bakar Siddiq. Tapi setelahnya yang mutlak hanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang fana fi hubbillah. Mereka ini yang fana fi hubbillah, Allah lemparkan ya, Allah hantarkan ke hadapan surganya tanpa kenal apa hisab, apa itu mizan, apa itu sirat, tahu-tahu di depan surga aja. Jadi tanya orang, kamu tadi diperiksa enggak? Enggak. Ya. Dan mereka dicemburui oleh para nabi dan para wali. Semoga kita termasuk bagian mereka. Maka malam ini buang semua kebencian di kalbu, cintai makhluk Allah dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wa likulli salih al-Fatihah.